أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah Panglima Islam terhebat di Perang Salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dunia mengenalnya sebagai salah satu tokoh pemimpin besar umat Islam yang pernah ada. Ia sangat dikenal oleh umat Islam di dunia dan juga terkenal di barat. Ia juga merupakan salah satu panglima Islam terhebat di Perang Salib. Panglima besar umat Islam Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin dikenal luas tatkala ia dapat menaklukkan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Lusignan, Raja Yerusalem. Pasukan Salahuddin dikenal sebagai pasukan pemberani di bawah pimpinannya. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Ia lahir dengan nama asli Yusuf bin Najmuddin yang kemudian dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat mengenalnya sebagai Saladin. Pemimpin besar umat Islam ini terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tirki dekat sungai Tigris, Irak pada tahun 1137 Masehi. Masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zangid yang kala itu memerintah Syria, yaitu Nur ad-Din atau Sultan Nuruddin Jangi. Selain belajar mengenai agama Islam, Salahuddin juga mendapat pelajaran kemiliteran dari pamannya yang bernama As-Saddin Sirku, yang dikenal dengan seorang panglima perang Turki Seljuk. Bersama dengan pamannya, Salahuddin berangkat dari Damaskus atas perintah Sultan Nuruddin ke Mesir untuk membebaskan Mesir dari serangan pasukan Kristen. Sultan Nuruddin kala itu bercita-cita untuk menyatukan semua wilayah Islam yang tercerai-berai kala itu. Menjadi Khalifah Mesir. Meskipun Mesir berhasil dikuasai, pamannya As-Saddin Sirku meninggal dunia. Kosongnya kepemimpinan sepeninggal sang paman membuat Yusuf bin Najmuddin yang kemudian dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi dipilih oleh para amir, para petinggi untuk memimpin Mesir. Ia juga mendeposisikan diri sebagai sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimid, keturunan dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Dinobatkannya Salahuddin menjadi Sultan Mesir membuat kejanggalan bagi Sultan Nuruddin yang kala itu dikenal sebagai khalifah yang menguasai Syria. Sultan Nuruddin kala itu bersiap untuk melakukan penyerangan ke Mesir untuk menundukkan Salahuddin. Namun penyerangan itu urung dilakukan karena Sultan Nuruddin wafat pada tanggal 15 Mei 1174. Setelah Sultan Nuruddin meninggal dunia, Salih Ismail yang merupakan anak dari Sultan Nuruddin bersengketa soal garis keturunan terhadap hak kekhalifahan di Mesir dengan Salahuddin.
Akhirnya, Salih Ismail dan Salahuddin berperang dan Damaskus berhasil dikuasai Salahuddin. Salih terpaksa menyingkir dan terus melawan kekuatan dinasti baru di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin hingga terbunuh pada tahun 1181. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memimpin Syria sekaligus Mesir serta mengembalikan Islam di Mesir kembali kepada jalan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ia menyatukan banyak wilayah Islam yang kala itu tercerai-berai bersatu di bawah kekuasaannya. Keberhasilannya dalam menyatukan berbagai wilayah Islam membuat Salahuddin dikenal sebagai salah satu khalifah Islam yang memiliki kerajaan Islam terbesar. Selain itu, sosoknya dikenal sangat religius, membuat dukungan terhadapnya semakin kuat. Dukungan dan kekuatan ini digunakannya sebagai alat untuk kampanye jihadnya ke Yerusalem untuk menaklukkan kerajaan Yerusalem yang kala itu dikuasai oleh pihak Kristen. Tokoh penting Perang Salib. Dalam menumbuhkan wilayah kekuasaannya, Salahuddin selalu berhasil mengalahkan serbuan para Crusader, tentara salib dari Eropa. Terkecuali satu hal yang tercatat adalah Salahuddin sempat mundur dari peperangan Battle of Mongisar melawan kerajaan Yerusalem selama Perang Salib yang saat itu dipimpin oleh Baldwin IV karena kesepakatan antara dua belah pihak. Raja Baldwin IV sebagai Raja Yerusalem kala itu sangat menghormati Salahuddin. Ia memperbolehkan para penjara Muslim, Yahudi, dan Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Melawan Guy de Lusignan. Mundurnya Salahuddin tersebut mengakibatkan Reinald of Chatillon, pimpinan perang dari The Holy Land, Yerusalem, memprovokasi Muslim dengan mengganggu jalur penjara dan perdagangan serta jalur Laut Merah yang digunakan sebagai jalur jemaah haji ke Mekah dan Madinah. Situasi semakin buruk ketika Raja Baldwin IV meninggal dunia akibat penyakit lepra yang ia derita. Sepeninggal Raja Baldwin IV, Guy de Lusignan naik tahta menggantikan Raja Baldwin IV sebagai Raja Yerusalem. Guy de Lusignan mendukung Reinald of Chatillon untuk melakukan provokasi untuk menyerang kaum muslimin. Ia juga mengancam untuk menyerang kaum muslimin. Ia juga mengancam akan menyerang dua kota suci umat Islam yakni Mekah dan Madinah. Hingga akhirnya Salahuddin menyerang kembali Kingdom of Jerusalem pada tanggal 4 Juli 1187. Pada perang besar antara tentara salib melawan pasukan muslim yang terkenal dengan nama Perang Hattin atau Battle of Hattin yang terjadi di Bukit Hattin. Pada pertempuran tersebut, pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan taktiknya dapat membumi hanguskan tentara salib yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Lusignan. Dalam perang itu, Salahuddin sekaligus mengeksekusi mati Reinald of Chatillon dan kemudian menangkap Raja Yerusalem Guy de Lusignan. Dalam biografi Salahuddin Al-Ayyubi, setelah peristiwa tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian bergerak dengan cepat, menyusun kekuatan dan mulai menguasai daerah-daerah di sekitar kerajaan Yerusalem. Beberapa bulan kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai daerah-daerah tersebut. Salahuddin yang akhirnya mencapai kerajaan Yerusalem pada bulan September 1187 kemudian melakukan pengepungan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Balian of Ibelin.
Salahuddin menguasai Yerusalem. Serangan pertama ke tembok pertahanan kerajaan Yerusalem dilakukan pada tanggal 21 September 1187 oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Selama 12 hari, kerajaan Yerusalem yang dikomando oleh Bailan of Ibelin bertahan mati-matian dalam tembok kerajaan Yerusalem, menahan serangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1187, kerajaan Yerusalem akhirnya menyerah. Setelah sekian lama seluruh Yerusalem kembali ke tangan Muslim dan Kingdom of Jerusalem pun runtuh. Melawan Raja Richard dari Inggris. Jatuhnya Yerusalem ini menjadi pemicu Kristen Eropa menggerakkan Perang Salib Ketiga atau Third Crusade. Perang Salib Ketiga ini menurunkan Raja Richard dari Inggris ke medan perang di Battle of Arsuf. Salahuddin pun terpaksa mundur dan untuk pertama kalinya tentara salib merasa bisa menjungkalkan Salahuddin. Dalam kemiliteran, Salahuddin dikagumi ketika Richard cedera. Salahuddin menawarkan pengobat di saat perang, di mana pada saat itu ilmu kedokteran kaum muslimin sudah maju dan dipercaya. Salahuddin Al-Ayyubi wafat. Dalam biografi Salahuddin Al-Ayyubi diketahui bahwa pada tahun 1192 Salahuddin dan Richard sepakat dalam perjanjian Ramlah di mana Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka kepada para penjara Kristen. Setahun berikutnya Salahuddin meninggal dunia di Damaskus setelah Richard kembali ke Inggris. Bahkan ketika rakyat membuka peti hartanya, ternyata hartanya tak cukup untuk biaya pemakamannya. Hartanya banyak dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Selain dikagumi Muslim, Salahuddin atau Saladin atau Salahaddin mendapat reputasi besar di kaum Kristen Eropa. Kisah perang dan kepemimpinannya banyak ditulis dalam karya tulis dan sastra Eropa. Salah satunya adalah The Talisman 1825 karya Walter Scott. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekilafan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.